Seperti itu. Supaya muslim tidak berkata lagi bahwa iblis itu berjasa di dalam keselamatan atau penebusan dosa. Kenapa muslim bisa berkata begitu? Ya karena kamu mengatakan bahwa Bapa sendiri yang ingin supaya Tuhan Yesus disalibkan. Berarti kamu sedang mengatakan bahwa Bapa di sorga dalang dari penyaliban Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu ini malah memberitakan sesuatu yang jadi batu sandungan. Kalau Bapak yang menjadi dalang penyaliban Tuhan Yesus, artinya Yudas itu perlu dikasih penghargaan. Yudas itu masuk surga karena melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah pandangannya si Rudi Iskariot. Gitu loh. Kan banyak contoh-contoh di dalam Bible. Bagaimana Tuhan menggantikan atau membalikkan, menjungkir balikkan rencana jahat. Banyak contohnya dalam Bible. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah bikin satu umpama yang sederhana. Kalau kalian tidak tahu juga, ya nggak tahu lagi saya mau ngomongin saya itu. Orang yang masih ngomongin saya itu memang orang yang nggak nonton. Saya kasih umpama yang sangat sederhana ya. Ini sangat-sangat sederhana. Coba kalian pahami. Kalau kalian pergi menginjil ke sebuah desa. Lalu kalian dirikanlah di situ gubuk pemberitaan tentang Injil. Lalu orang nggak senang. Karena banyak orang menerima Injil di situ, orang nggak senang. Diarnya gubuk Anda itu. Tujuan mereka membakar itu apa? Tujuan mereka membakar itu ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi karena gubuk Anda itu dibakar, Anda tidak melawan, Anda tetap memberitakan dengan kebaikan, Anda tidak balas dengan membakar tempat mereka. Akhirnya apa? Presiden dengar. Lalu dibangun kembali oleh presiden. Gubuk Anda itu dibangun jadi rumah yang besar. Tujuan mereka ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi Tuhan membalikkan tujuan mereka itu menjadi pemberitaan Injil semakin gencar. Rumah yang tadinya gubuk jadi besar. Namanya semakin tersohor, semakin tersiar di mana-mana. Orang yang tidak tahu di situ, ada gereja tidak tahu ada pemberitaan, orang jadi tahu. Orang jadi datang berbondong-bondong. Jadi iblis merancangkan yang jahat. Pertanyaannya, berarti orang yang bakar gubukmu itu berjasa? Ya tidak. Ya nggak berjasa. Seandainya mereka berjasa, maka mereka tidak perlu ditangkap polisi. Mereka tidak perlu dihukum. Begitu loh. Mereka tidak berjasa sama sekali. Makanya jangan dibilang rencana Tuhan sama iblis tuh selalu kontra. Nggak bisa ketemu. Kontra. Bagaimana kalian katakan rencana iblis dan Bapak itu sama? Tapi kalau Bapak mengizinkan, itu yang benar. Bapak di surga mengizinkan orang membakar gubuk itu. Dibiarkan oleh Bapak di surga. Bukan berarti Bapak di surga ada menjadi pendorong orang-orang untuk bakar gereja itu. Bukan. Begitu loh. Bukan berarti Bapak di surga adalah dalang yang menggerakkan supaya orang-orang membakar gereja. Tidak. Iblis yang mendalangi mereka untuk membakar gereja itu, membakar gubuk itu. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi, membiarkan itu terjadi. Gitu loh. Dan akhirnya apa? Bapa di surga ditunggang balikannya rencana iblis itu menjadi
Kebalikan dari keinginan dia sendiri. Keinginan dia ingin melenyapkan gubuk itu, gereja gubuk itu, pemberitaan Injil itu. Tapi yang terjadi bukan keinginan mereka. Yang terjadi malah sebaliknya. Kita bicara salib itu juga seperti itu. Ia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena kedurhakaan kita. Begitu loh. Jadi jangan kau bilang ada Bapa di sorga dalang di balik pemberontakan itu. Makanya kau jangan menyampaikan sebuah diksi yang menjadi batu sandungan. Begitu loh. Yang diinginkan Bapa di sorga itu adalah apa? Tuhan Yesus tidak lari seperti seorang pengecut dari penyaliban itu. Itu yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi hukuman mati, sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi salib, jangan lari, terus beritakan kebenaran. Itu yang Bapa di surga kehendaki. Jadi Anda harus memilah mana kehendak Bapa di surga, mana kehendak iblis. Masa kau katakan kehendak iblis dan kehendak Bapa sama? Gimana? Begitu loh. Tapi Anda tidak paham-paham juga. Mau gimana? Ketika mereka menyalibkan Sang Mesias, disitulah Tuhan Yesus melakukan ujung pekerjaannya itu di situ. Dia taat sampai matinya. Disitulah Sang Mesias taat. Pekerjaan terbesarnya itu yang dilakukan di situ, di atas kayu salib itu. Sehingga ketika Bapa di sorga memandang Yesus, Yesus mempersembahkan kepada Bapa di sorga ketaatannya sampai mati. Sehingga darah yang tercurah itu dikatakan di dalam surat Rasul Paulus, bahwa darah yang tercurah itu dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Dia tidak membawa darah hewan. Dia tidak membawa darah domba, darah sapi. Seperti hukum Taurat yang berulang-ulang tiap tahun dilakukan upacara pendamaian itu. Tapi dia melakukannya sekali dan selama-lamanya. Dia bawa darahnya sebagai persembahan yang harum bagi Bapa di sorga. Apa persembahannya? Ketaatan, kesetiaan sampai mati kepada Bapa di sorga. Itu. Disitulah pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Dia melakukan pendamaian sekali dan sampai selama-lamanya.